Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menggaungkan kembali kesungguhan untuk memperjuangkan kebebasan atau kemerdekaan pers. Komitmen kuat calon pemimpin bangsa sangat krusial di tengah kasus kekerasan terhadap pers yang tak kunjung surut. Berdasarkan laporan tahunan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers pada tahun 2019, tercatat sebanyak 79 kasus kekerasan terhadap insan pers. Tahun 2020, angka kekerasan meningkat sebanyak 32% menjadi 117 kasus. Pada tahun 2021 terjadi setidaknya 55 kasus kekerasan. Sementara pada tahun 2022 tercatat sekitar 51 kasus dan pada 2023 meningkat tajam menjadi 87 serangan dengan korban individu maupun organisasi media. Tak hanya menyerang secara fisik, pola kekerasan terhadap jurnalis juga meluas ke ruang digital dan bertambah varian. Di antaranya berupa peretasan dan serangan buzzer. Pelakunya pun berasal dari berbagai latar belakang. Namun aparat penegak hukum tercatat yang paling banyak dilaporkan telah melakukan kekerasan. Walau korban sudah melapor, proses hukum kekerasan terhadap jurnalis dan organisasi media banyak yang tidak tuntas dengan jelas. Salah satu konflik yang terbilang cukup besar dan berdampak pada kebebasan pers di Indonesia adalah kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 di Jakarta terkait protes atas hasil pemilu 2019. Sedikitnya 20 jurnalis menjadi korban dalam kerusuhan itu. Pada saat itu Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melakukan pembatasan akses internet dengan dalih menghambat penyebaran berita bohong. Namun pembatasan ini justru berdampak pada kegiatan jurnalistik dan sektor lain yang hidupnya sangat bergantung pada internet. Selain meningkatnya kekerasan terhadap insan pers, terjadi juga ketidakadilan di perusahaan media, seperti tidak adanya asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan khusus pers. Serta masih banyak jurnalis diupah di bawah UMP atau upah minimum provinsi. Berbagai indikator itu mengindikasikan kondisi pers di Indonesia stagnan, bahkan memburuk dalam beberapa hal. Berbicara tentang pers di Indonesia, 3 pasangan capres dan cawapres telah menjanjikan dukungan terhadap kebebasan pers yang tertuang dalam dokumen visi dan misi masing-masing paslon. Visi misi yang ditawarkan ketiga paslon haruslah diuji dan ditagih agar tidak menjadi janji manis belaka. Karena sejatinya kebebasan pers adalah bentuk nyata komitmen kepada demokrasi. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda menyaksikan spesial event bersama saya Fani Imaniar. Ya pemirsa, hari ini 3 pasangan calon presiden bersama segenap masyarakat pers menggelar deklarasi kemerdekaan pers di Hall Dewan Pers Jakarta. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Pers sekaligus sebagai bukti dan komitmen para pasangan calon presiden dan juga wakil presiden untuk mendukung kemerdekaan pers di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung bersama rekan-rekan yang sudah atau bertugas di Hall Dewan Pers Jakarta, kali ini bersama rekan Fazilah Khairunisa. Baik, selamat malam Zila. Bagaimana persiapan acara malam hari ini? Baik, selamat malam Fani. Memang saat ini masih persiapan gitu ya acara deklarasi kemerdekaan pers Capres Cawapres 2024 di tepatnya di Sekretariat Gedung Dewan Pers di Kebonsiri Jakarta. Ini masih tengah persiapan karena nanti acara ini akan dimulai pada pukul 19.30. Tapi memang sejak tadi juga sudah mulai ramai begitu tamu-tamu yang datang dan beberapa tamu-tamu undangan juga sudah hadir. Tapi untuk kita mengetahui lebih jauh sebenarnya apa sih tujuan dari acara deklarasi kemerdekaan pers ini dan apa sebenarnya situasi pers saat ini, kita sudah bergabung dengan Ibu Nini selaku Ketua Dewan Pers. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, apa sih sebenarnya tujuan dari acara deklarasi kemerdekaan pers ini? Karena ini dilaksanakan persis tanggal 10 terakhir masa kampanye, Dewan Pers ingin menutup sesi kampanye dengan membangun komitmen bersama dengan para calon presiden dan wakil presiden yang
selama masa kampanye menjanjikan banyak hal. Nah, ini adalah sesi di mana para capres dan cawapres meneguhkan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab pada kemerdekaan pers. Tapi kalau menurut Bu Nini sendiri, gimana sih kondisi kebebasan pers di Indonesia saat ini? Kebebasan pers secara undang-undang sudah dijamin ya. Begitu lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, negara berkomitmen untuk menjadikan pers kita independen. Nggak ada lagi kontrol dari pemerintah, nggak ada lagi pemberedelan, nggak ada pendaftaran, yang ada pendataan ya. Tidak ada lagi pembungkaman dan lain-lain secara undang-undang. Tetapi memang masih memerlukan kerja sistemik oleh multi stakeholder, terutama yang bertanggung jawab adalah pemegang kekuasaan pemerintahan ini. Oleh karena itu, agar implementasi dari undang-undang ini berjalan secara sistemik, tidak ada satu institusi manapun yang meninggalkan komitmen ini, termasuk para pemangku kepentingan yang merumuskan kebijakan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, baru 100%, Mbak. Nah, sekarang ini kondisinya belum 100% ini, karena belum sistemik. Masih ada situasi pihak-pihak yang belum sepenuhnya berkomitmen, baik itu dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan maupun dukungan-dukungan yang diberikan kepada kemerdekaan pers. Singkat saja Bu, jadi goalsnya acara ini, capres-cawapres ini akan Ya, to declare ya, karena bagaimanapun publik berhak tahu ya, berhak tahu yang secara spesifik berkomitmen terhadap kemerdekaan pers seperti apa gitu. Baik, Dan nanti semua bisa nagih tuh dijalankan atau enggak gitu ya, kira-kira gitu. Ya. Jadi nanti setelah penandatanganan, misalnya mereka terpilih begitu ya, nanti akan ditagih gitu ya. Betul, dan publik boleh nagih karena kan kelihatan nih. Dan salah satunya tentunya untuk kesejahteraan pers juga gitu. Iya, jadi kesejahteraan pers kan ada syarat dari kemerdekaan pers tuh 2. Jadi wartawannya profesional, medianya, perusahaan persnya profesional. Profesionalisme wartawan salah satunya harus didukung dengan kesejahteraan, keterbukaan, ya, jaminan kesejahteraan. Kalau mereka nggak sejahtera, gimana mereka mau independen dan bekerja dengan baik, gitu ya? Nah, itu yang dan itu tanggung jawab negara. Jangan diletakkan tanggung jawab hanya pada perusahaan pers. Kenapa? Karena pers adalah pilar keempat demokrasi. Baik, terima kasih Bu Nini Rahayu. Semoga nanti acaranya sukses dan berjalan lancar. Baik. Nah, itu dia tadi pemirsa mengenai tujuan acara ini dibuat. Tentunya nanti kita akan lihat bagaimana komitmen dari para capres-cawapres terkait dengan kemerdekaan pers ini, dan tentunya kita berharap semoga kemerdekaan pers atau kondisi dari insan-insan pers di Indonesia akan lebih baik lagi. Fani, kembali ke studio. Menarik sekali kalau kita melihat bagaimana optimisme yang diucapkan tadi oleh Ketua Dewan Pers Nini Rahayu ya Zila, dan tentunya ini adalah harapan seluruh insan media, insan pers nasional terhadap komitmen ketiga capres dan juga cawapres. Siapapun yang terpilih nanti tetap menjamin yang namanya kebebasan untuk berekspresi, baik di dalam pekerjaan kita sebagai jurnalis, tetapi juga di media sosial sebagai salah satu sarana kita untuk menjadi seorang jurnalis saat ini. Terima kasih Zila sebelumnya atas informasi. Nanti kita akan kembali ke Anda lagi yang masih berada di Hall Dewan Pers Jakarta. Dan kita akan membahas terkait dengan apa saja mungkin komitmen dan juga yang menjadi materi deklarasi dari para capres serta cawapres yang akan hadir di Hall Dewan Pers malam hari ini. Kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudi. Nanti juga kita akan ditemani ya Mas Ade oleh anggota Dewan Pers 2013-2019 Imam Wahyudi yang akan bergabung dalam waktu dekat. Mas Ade, saya sapa terlebih dahulu, selamat malam. Selamat malam Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan harusnya sih semakin sehat, semakin semangat ya melihat acara malam hari ini. Koreksi saya terlebih dahulu, ini acara pertama kali ya terkait dengan bagaimana kita bisa menakar komitmen dari para capres dan juga cawapres yang berkontestasi dalam pesta demokrasi untuk pers khususnya? Ya, sepengetahuan saya dalam momentum pemilu ini yang pertama kali gitu ya, yang difasilitasi oleh Dewan Pers, yang saya pikir ini harus disambut secara baik apresiasi juga ya. Apresiasi terkait dengan ini. Oke, tapi kalau melihat untuk apa ya namanya visi misi dan juga komitmen dari para capres serta cawapres selama ini, Mas Ade juga sudah membaca, sudah menelisik masing-masing dari para apa ya materi atau visi misinya sendiri? Ya, betul. Jadi kami LBH Pers bersama-sama teman-teman masyarakat sipil sebenarnya mencoba menelisik lebih lanjut visi misi gitu ya yang dikeluarkan oleh para capres 01, 02, 03.
yang memang kalau spesifik semua memang menyebutkan ada kata kebebasan pers di dalamnya. Tetap gitu ya. menjamin. Ya, di dalamnya menjamin gitu ya. Tapi memang ada yang menjaminnya banyak gitu ya, ada yang sedikit dan ada yang mungkin patut dipertanyakan juga apa Karena yang penggunaan diksi juga bisa ditafsirkan secara berbeda ya, Mas Ade. Betul. Nah, kalau yang Anda tangkap dari pemaparan visi misi Ya. selama ini, walaupun dalam bentuk bundle program, Ya, kalau misalkan kita lihat misalkan di dokumen visi misi gitu ya, misalkan 01 dia cukup lengkap menjabarkan soal adanya regulasi, pentingnya berserikat gitu ya, pentingnya menindak pelaku kekerasan gitu ya. Sedangkan 02 sebenarnya kita mencatat ada redaksi-redaksi kata yang ini patut dipertanyakan. Misalkan contoh dia menyebutkan gitu ya di visi misi menjamin kemerdekaan pers yang bermartabat gitu ya, bertanggung jawab gitu. Nah, disinilah kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kebebasan pers bertanggung jawab yang seperti apa gitu. Apakah kemudian yang saat ini itu lebih buruk dibandingkan masa sebelumnya, itu juga menjadi pertanyaan. Jadi ada kata mengembalikan. Kategori gitu. buruk itu kan juga bisa dinegasikan subjektif, Mas Ade, karena standarisasi dari para capres atau rezim pemerintahan mungkin berbeda-beda. Atau bagaimana? Betul. Jadi kalau misalkan kita lihat indeks kekerasan ataupun bahkan monitoring kasus kekerasan yang terjadi setiap tahunnya, ya memang harus diakui catatan kasus kekerasan setiap tahunnya tidak kurang dari 50 kasus kekerasan. Dan ya memang sangat disayangkan penyelesaiannya itu sangat nihil juga gitu ya. Banyak faktor, dari faktor jurnalis yang enggan melaporkan karena ngapain dilaporin gitu karena prosesnya panjang gitu ya. Bahkan ketika sudah dilaporkan prosesnya pun ini terlarut panjang gitu ya. Prosesnya lambat sehingga ada dilema itu dalam proses penanganan kasus di konteks isu kekerasan terhadap pers Kalau ini. paslon 03, Mas Ade? Ya. Nah, kalau paslon nomor 3 saya pikir juga dia cukup menjabarkan terkait dengan penguatan demokrasi. Di situ disebutkan terkait dengan menjamin kemerdekaan pers yang bergema gitu ya, bebas bergerak dan bermartabat. Aku pikir ini juga menjadi hal yang penting gitu ya terkait dengan konteks isu pers kita gitu, Bebas bergerak, Iya. bermartabat dan bertanggung jawab. Iya. Oke, itu yang menjadi sebuah kunci pemilihan diksi, kemudian juga apakah ini bisa menunjukkan komitmen atau mungkin gambaran dari implementasi kebebasan pers jika masing-masing dari pasangan capres serta cawapres ini nanti akan terpilih ya. Betul. Dalam 14 Februari 2024. Tapi pemirsa, mungkin kita akan jeda sejenak, kita akan gali lebih lanjut di segmen berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam special event iNews. Kami akan segera kembali. Kembali lagi pemirsa dalam special event deklarasi kemerdekaan pers capres dan juga cawapres yang dilaksanakan di gedung Dewan Pers pada hari ini. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk menuju ke arah lokasi di mana kita lihat pasangan calon, lebih tepatnya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tampaknya sudah tiba di lokasi gedung Dewan Pers tempat dilaksanakannya deklarasi kemerdekaan pers capres cawapres hari ini. Di studio saya juga masih ditemani oleh Ade Wahyudin selaku Direktur Eksekutif LBH Dewan Pers dan juga sudah bergabung bersama kami Imam Wahyudi selaku anggota Dewan Pers 2013-2019. Mas Imam, selamat malam. Baik, Mas Imam juga datang bertepatan dengan Pak Anies Baswedan tiba di lokasi tempat dilaksanakannya deklarasi kemerdekaan pers oleh dari perspektif capres dan juga cawapres yang berkontestasi di Pesta Demokrasi tahun ini ya. Tapi nggak bareng tadi. Nggak bareng. Bersamaan lah waktunya. Halo. Insan Dewan Pers sudah turut hadir semuanya ya. Pak Anies, gimana tadi kampanye akbar ya? Tapi tetap masih fit ya Pak Anies ya? Masih. Ya. Masih. Baik. Ferry nih, Ya. sini. Bu Ferry mau didampingin, silakan. Halo Ibu, sehat, silakan Ibu. Ya, di sebelah Pak Anies boleh. Ya, jadi tadi abis dari kampanye ya Bu ya. Tadi kalau kita lihat kumpul akbar untuk perubahan itu
masanya banyak dan udah dari jam 1 malam udah nginep loh Pak. Iya, gini, kalau jumlah banyak siapapun bisa menggalang jumlah banyak, asal ada uang bisa nggalang banyak orang. Tapi kalau yang tadi luar biasa itu kan organik, jalan sendiri-sendiri, partisipatif, yang luar biasa itu militansinya. Wah luar biasa, merinding saya di situ tadi, masya Allah. Tapi benar-benar mereka dari biayanya sendiri gitu ya, mereka yang sempat nginep gitu kalau nggak salah. Tadi karena keinginannya satu saja, datang bawa harapan, pengen pulang bawa perubahan, sederhana itu. Baik, jadi mereka sengaja datang untuk membuat atau mengharapkan perubahan gitu ya. Ingin mengirimkan pesan bahwa kami banyak loh gitu. Tapi kami banyak loh itu bukan kitanya nyiapin semuanya, semua mereka siapin sendiri-sendiri. Dahsyat, semua yang terlibat boleh bangga. Pak, ini kan di hari terakhir gitu ya kampanye masa tenang sebelum tanggal 14 pencoblosan, Pak Anies bakal ngapain nih karena udah kampanye berbulan-bulan keluar kota, pergi pagi pulang malam pagi lagi gitu ya Bu ya. Apa yang akan Anda lakukan begitu di masa tenang ini? Mungkin mau menghabiskan waktu bersama keluarga? Oh kalau masa tenang nanti ada beberapa ya, kita tentu satu sama keluarga, tapi yang tidak kalah penting juga untuk persiapan tanggal 14 besok. Ini belum masanya kita santai-santai kok. Jadi belum saatnya kita beristirahat. Kita masih terus menyiapkan karena saat terpentingnya itu bukan pada saat digis tadi. Saat terpentingnya itu pada saat coblosan tanggal 14 besok. Jadi kita akan ketemu dengan tim hukum, bicara dengan saksi, bicara dengan semuanya yang menyiapkan untuk tanggal 14 besok. Jadi walaupun tidak ada kegiatan kampanye, tapi kami belum bersantai-santai. Kita masih terus fokus untuk persiapan 14 besok. Cuman kalau untuk kegiatan kampanyenya ya malam ini malam terakhir. Jadi malam ini saya live TikTok. Ini terakhir soalnya. Besok udah nggak boleh nih live TikTok gitu kan. Nggak boleh posting, nggak boleh Mbak. Jadi kita karena nggak boleh kan. Jadi terakhir gitu ya. Ya malam ini nyapa lah. Malam ini saya live TikTok sebentar. Tapi kalau kita lihat Pak Anies kan jadi sering live TikTok gitu ya. Jadi sosok media darling yang apalagi ternyata banyak fans K-pop ya Bu ya gitu mengidolakan Park Anies sebutannya gitu ya. Tanggapannya gimana Pak? Dan itu yang membuat kami merasa senang. Kenapa? Karena anak-anak muda memilih terlibat dalam urusan politik dan mengerjakannya dengan riang gembira. Jadi mereka membuat politik itu menjadi populer. Dan ini anak-anak muda yang luar biasa. Mereka tidak memperkenalkan diri dan tidak mau menunjukkan identitas khusus siapa. Tapi yang mereka kerjakan itu nyata. Toto ada videotron, Toto ada food truck, Toto ada humanis, Toto kemudian bikin, kalau kita datang ke daerah-daerah itu selalu ada banyak alat peraga kampanye yang waktu saya lihat nih ini kreatif betul anak-anak ini. Pakai juga di acara Desa Kanis itu ya Pak ya. Iya, jadi mereka malah membuat alat-alat kampanye yang nggak terbayangkan sebelumnya, termasuk website. Websitenya itu Have a Nice Day. Itu luar biasa. Jadi saya ketemu anak-anak lagi-lagi di luar perkiraan dan ini organik semuanya. Saya salut. Ya, kita tadi sudah melihat Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di Hall Dewan Pers untuk mengikuti deklarasi kemerdekaan pers dari perspektif para Capres dan juga Cawapres. Kita masih menunggu kehadiran dari pasangannya Muhaimin Iskandar, kemudian juga Capres dan juga Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, serta tentunya Capres dan juga Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD malam hari ini. Kita akan masih membahas terkait dengan apa saja pemaparan visi misi dan juga tentunya janji dari para Capres dan juga Cawapres jika mereka terpilih nanti dalam pencoblosan 14 Februari 2024 bersama dengan Mas Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Dewan Pers. Tadi juga saya sudah LBH Dewan Pers ya? LBH Pers tanpa Dewan ya. Baik, dan juga anggota Dewan Pers periode 2013 hingga 2019 Mas Imam Wahyudi. Mas Imam, selamat malam. Selamat malam. Tidak kena macet ya? Kena. Macetnya tadi pagi sama siang? Masih sampai sekarang sisanya, ya? Sisanya masih. Sisanya, oke. Baik, Mas Imam mungkin juga sudah mendengar atau mungkin membaca
sekelumit terkait dengan visi misi dari para capres dan juga cawapres terkait dengan kebebasan pers maksudnya untuk 2024 sampai dengan masa pemerintahan nanti 2029, koreksi saya kalau saya salah. Menurut Anda cukup optimis dengan janji tersebut? Kalau dari visi misi, kalau kita lihat yang ringkasannya ya, itu tidak cukup di state. Baik, Mas Imam, mohon maaf saya harus tahan dulu, kita dengarkan dulu ya ini dari Ketua TPN Ganjar Mahfud, Pak Arsyad Rashid, yang juga saat ini sedang diwawancarai. Pak Ganjar atau Pak Mahfud kampanye begitu di beberapa tempat gitu. Karena mungkin ada beberapa pemirsa atau masyarakat yang belum tahu sebenarnya sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu lebih dekat seperti apa, sebagai orang yang lebih dekat gitu, mungkin bisa diceritain seperti apa sosok mereka selama kampanye ini. Waduh, jelas sekali kalau saya melihatnya pemimpin rakyat, itulah sosok kedua daripada Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Dan kalau saya mengatakan bahwa Ganjar itulah presiden rakyat, sedangkan Prof. Mahfud itulah pendekar rakyat yang membela secara hukum gitu ya. Nah, jadi dua-dua ini datang dari rakyat. Dan Mas Ganjar itu saya rasa mengikuti kayak Pak Jokowi juga ya, untuk belusukan, dan Mas Ganjar ini belusukan, dan tambah lagi Mas Ganjar suka tinggal di rumah-rumah masyarakat, karena benar-benar itulah refleksi bahwa kedua-duanya datang memang dari rakyat biasa. Ya, Mas Ganjar seorang anak polisi, Pak Mahfud itu juga dari seorang anak pejabat pemerintahan. Jadi dua-duanya bisa keluar berpendidikan dan bisa menjadi sekarang pemimpin-pemimpin bangsa, dan saya rasa ini luar biasa, itu adalah yang sangat luar biasa. Dengan itu mereka mengetahui bukan hanya suara rakyat tapi merasai, karena rasa itu penting sekali gitu. Langsung turun dan merasakan, dan itu penting kalau membuat keputusan. Ya. Tapi kalau kita lihat kampanye udah dilakukan bersama ini dan hari ini hari terakhir untuk nanti pas tanggal 14. Oh, tanggal 14, bismillah, makanya mohon semuanya jangan lupa datang ke TPS. Semuanya of course buat saya tolong coblos warna putih, rambut putih, coblos nomor 3. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga TPS dan hadir dan ikut serta di dalam pemilu. Janganlah hilang hak Anda untuk bersuara, karena ini hanya 5 tahun sekali. Dan sekali lagi, ini adalah Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, itu adalah pemimpin rakyat yang memikirkan ekonomi rakyat, dan juga penegakan hukum yang sangat penting sekali. Baik, terima kasih Pak Arsyad telah hadir di acara ini. Sukses, sehat selalu sampai nanti, semoga sesuai dengan harapan ini tanggal 14. Baik, terima kasih Pak Arsyad, silakan ke ruang tunggu. Itu dia tadi pemirsa Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, yang berbicara mengenai kegiatan kampanye yang selama ini telah berjalan begitu hampir kurang lebih 3 bulan begitu ya, kampanye menemani Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud keliling kota, menyapa masyarakat, merasakan langsung energi-energi dan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan dituangkan atau diserap aspirasinya ketika nanti mereka terpilih jadi presiden. Dan tentunya dari tadi Pak Arsyad dan juga begitupun dari Pak Anies, mereka menunggu begitu hasil dari 14 Februari nanti, dan sama-sama mengajak bahwa jangan sampai golput, datang ke TPS dan coblos sesuai pilihan hati nurani Anda. Dan kita... Baik, Mas Imam dan juga Mas Ade, tapi kita akan kembali lanjutkan dialog dengan memikirkan ada beberapa sedikit kemungkinan kalau misalnya terpotong, mohon maklum ya, karena masih akan ada banyak tamu dan juga tentunya pasangan capres dan juga cawapres yang mungkin akan tiba dalam waktu dekat di Hall Dewan Pers. Monggo Mas Imam, silakan dilanjutkan tadi. Ya, jadi kalau kita lihat dari visi misi yang disampaikan di website KPU, itu memang kita agak tidak di state secara khusus soal kemerdekaan pers itu. Dan menurut saya itu hal yang penting. Atau mungkin para capres mungkin menganggap itu bagian dari item-item yang disampaikan dalam itu, dalam visi misi itu, mungkin di item yang lain gitu. Tapi saya memandang bahwa ini penting sebenarnya. Oleh sebab itu kemudian saya melihat bahwa kalau kemudian Dewan Pers sekarang secara khusus membuat acara ini, mungkin ini adalah kesempatan bagi para capres untuk menunjukkan bagaimana komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers, meskipun tidak disampaikan dalam visi misi yang di state di
website KPU itu. Tapi sebenarnya sebelum ini kan memang ada beberapa pertemuan ya dari capres-capres itu, misalnya dengan organisasi wartawan macam-macam itu. Tapi menurut saya momentum sekarang ini penting gitu, karena sesungguhnya salah satu concern dari kita pegiat kemerdekaan pers itu adalah sesungguhnya dengan melihat berbagai macam latar belakang, kita itu ingin tahu sebenarnya komitmen mereka itu terhadap kemerdekaan pers seperti apa. Karena terus terang bahwa kemerdekaan pers ini adalah bagian dari reformasi, termasuk juga pemilu langsung sekarang bagian dari reformasi. Jadi menurut saya ini nggak bisa dilepaskan persoalan kemerdekaan pers ini. Jadi jangan kemudian bahwa kemudian seolah-olah setelah ini setelah pemilu kemudian nanti akan ada dalam tanda petik ada berbagai belit ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kemerdekaan pers. Menurut saya jadi baik, Mas Imam. Nah, Mas Imam dan juga Mas Ade, kita kembali ya ke lokasi Dewan Pers, Hall Dewan Pers.